Mas Evi, sore ini kita kedatangan tamu top Mas Evi. Bonek Surabaya. Ya, Pak. Ya, Pak, monggo oke. Digarap Mas ya. Oke, siap. Assalamualaikum ya Mas. Waalaikumsalam. Piye kabar iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngobus semua. Sore ini ngobus kedatangan tamu istimewa. Mungkin bagi orang lain nggak istimewa, tapi buat saya nih beliau ini teristimewa. Istimewanya nanti, ya nanti. Ngopi apa Cak Pras? Kopi, Pak. Sama kalau ngadem ini sih. Bertek, Pak. Kopi dah? Iya, kopi, Pak. Tak kawin no kopi sih. Kamu istimewa kasih kopi. Kuat ya. Sampai nggak usah kopi Mas Evi ya. Sampai nggak ngopi ya. Saya bukan penggemar kopi. Oh, bukan. Mungkin ini lengkap tidak berasa khawatir. Sampai ngopi boleh. Nah, itu bukan sampai Gulanya banyak atau sedikit? sudah satu saset sudah. Gulanya udah 250 ml. Istimewa lo ini. Wis mantap. Kopi buat Cak Pras. Spesial ya. Spesial. Ini jajannya ya Pras. Sobat ngobus. Diminum ya Pras ya. Minum, Pak. Ini yang hadir pada panas Cak Pras. Enggak. Sore kali ini sampean coba ya. Aku kenal suwi tapi gak jeneng sampean ning asli niku sapa sih? Masa sih, Pak? Iya. Iya. Nama saya sih Hermawan Prasetyo. Oh. Ono titel tapi ya sungkan. Piye? Ya, Loh, itu sebut loh. Hermawan Prasetyo, sarjana komputer. Waduh. Saya komputer gak ngira aku. Lebih dikenal di Batu Beling dengan nama Cak Pras. Cak Pras. Anak itu Cak Pras. Anak satu, Pak. Bojone? Bojo satu. Aku Surabaya. Jarane bonek ngomongin ngene, Mas. Lah bojone bonek ya. Si ayo. Ada rencana mau nambah lagi? Enggak lah. Enggak. Cak Pras. Sampean kenal aku sudah berapa lama Cak Pras? Tahun berapa Cak Pras? 2015 insya Allah ya. 2015. 2015. Iya. Ingat itu. Iya, mungkin kurang lebih segitu. Biar ceritanya piye Cak Pras? Kok bisa ujuk-ujuk sampean niku jujur. Cak Pras ini di Batu Beling adalah nomor orang kedua yang setelah Pak Siswanto yang kemarin kita ajak sharing Mas Evi ya. Episode sebelumnya. Episode Terus Cak Pras baru yang lain-lain menyusul. Termasuk nggak tahu sampai ke nomor biro. Beliau ini biar sampean sisanya Cak Pras. Ya, ditelepon sih, Pak. Zaman dulu kan masih belum ada WhatsApp, saya juga belum punya BB. Mungkin jenengan juga nggak punya BB kan. Tumwir Jadi nelpon aja kan. Tapi itu insya Allah jam 9 malam ke atas ya. Jam setengah 9 mungkin ya nelpon saya. Untuk minggu ini Mas. Posisi saya itu lagi di THR. Dengan ada di Jolotundo ya Pak? Ya, daerah sono lah. Nah, Jolotundo. Ya nelpon mau ketemu bahas masalah website. Tapi jenengan sih gelem nunggu ya, saya masih bisa. Saya masih bisa ya jam 10 mungkin ya, jam 10-an. Jadi ceritanya itu gini. Dulu waktu itu saya membuat website. Ya. Memang saya sudah pernah punya website dibuatkan oleh dinas dulu itu. Terus suatu saat saya itu pengen buat website. Akhirnya googling Mas, mbak Google kung wawuh Mas biar gitu. Akhirnya saya lihat di OLX, kalau nggak salah. Masuk OLX atau apa gitu loh. Takbel, ya aku janjian. Terus datang. Terus biar negosiasi ini ya apa Cak Pras biar nih? Ya namanya dulu aku juga masih ngawalin ya, ngawali biar nih. Menyadari aku ini masih belum pro, dan waktu itu malahan aku belum punya website. Loh, tapi waktu itu kan ngiklan di OLX toh kira. Iya, masih ngawalin dulu. Jadi belum punya website saya ini.
malah belum punya website sendiri. Mas Evi, kayak website uang tapi dia kayak Lah iya, Iya. tapi sudah berani wis wani ngiklanno nang gone WLX. Iya, namanya kan punya basic kan. Ah. Jadi bondo ilmu ya. Ya. Ilmu yang pernah kita pelajari gitu. Ya udah, ya kita ngobrol-ngobrol, ngopi aja dulu Pak. Aku juga itu kan ikan Pak Har kan nah kok temenan lah iki rego ngono kan ngomong. Iya Pak, insya Allah benar aku gitu. Kan aku ngasih harga murah Pak. piro. 200.000 ya waktu itu. 200.000. Waktu Lek. Lek. Ya namanya orang kalau sudah ngomong di iklan kan harus jujur. Ya aku kan harus ngomong dulu. Ini nanti komposisinya domainnya segini Pak. Nanti hostingnya ya cari yang gratisan. Jadi untungnya saya segini. Bukan gitu. Ya Jadi- apa? Jadi gini Mas Evi, ceritanya dulu itu kan begitu saya mulai mendapat ilmu dari teman saya yang Jakarta, kamu harus buat website. Nggak website, googling 5 juta, 7 juta, lah nggak website orang larang kayak ini, ngono lho. Terus iseng aja wis aku, wah ya namanya Allah menggerakkan, yang datang beliau. Iya. Nek tak ilingku dulu gini dia bilang, wis Pak, domainnya sampean tuku bayarin dhewe. Ilingku kayak ngono. Iya, masih inget gitu. Ya aku sampai ya apa ya? Ya akhirnya pertemanan Cak, ya biar aku gak langsung ngomong. Soalnya kan Gak langsung ngomong. Biar dia diajak ngobrol terus ya aku ya dia punya masalah ilingku biar itu. iya, Nagih apa ya apa pokoknya akhirnya curhat-curhatan. Iya. Ilingku kayak Wis karep lah Pak, sementing sampean ngerti kerjaku dhisik aku ngomong ngono. Tapi saya gini. Jenengan berani ngiklankan, padahal jenengan sendiri tidak punya website. Nah, pada saat itu jenengan melihat prospek peluang bisnis website ini gimana? Justru malah aku ngerti peluang ya gara-gara bapak saja nih. Nah, Jadi kan kok senekat itu, kok seberani itu gitu. ya karena waktu itu kan kondisiku kan habis resign juga. Nah, jadi ibaratnya ingin membuktikan kepada keluarga gitu kan paling tidak. Oh, kalau jasa website ini bisa menghasilkan. Ya jadi sak ono-ono sing ngregoni piro tak tompo sing penting halal. Sebelum Pak Anto yang kontak jenengan, sebelumnya sudah garap Ada, iya, ada. Jadi itu bondo buku aja, literasi. bonek. nekat beneran. Nah, Bonek. jadi kan aku kok ngasih harga itu ngeliat orang juga. Kalau orangnya ngajak ngopi, ngajak ngobrol ya mungkin bisa lebih. Berarti aku biar mas aku mau ngelas masalah. Zaman dulu wis diajak ngobrol suwe, anaknya teko nyedekno kopi, wis pokoknya digawe enak lah pokoknya. Mangan wis yo nyamir. Pokoknya kayak omah dhewe pokoknya. Gak kerasa wis bengi. Loh, iki ngomongi website piye Pak? Aku ngomong ngono. Sekarang wis Pak pokoknya tak kerjano sih ngono. Aku soalnya kan gak ngerti maksudnya sampean. Soalnya kan ngomong awal kan interior desain. Jadi kan aku sudah ngena nih dia kalau Pak hari ini orangnya punya apa edukasi tentang desain. Jadi aku rada rendah diri gitu loh. Bahwasanya kalau aku kan orang dulu zaman tahun 2015 tuh basic saya kalau desain tuh ya kalau dikatakan dari 1 sampai 10 mungkin ya ngatakan 3 atau 4 gitu loh. Jadi belum bisa sama sekali desain yang bagus. Jadi rodok ngepir lah ceritanya ngono. Nah, tak singkat gini Mas Yevi ya. Dari aku pertemuan Capras, memang kan saya juga ada kebutuhan untuk itu. Saya ilmunya goblok banget di media itu, di IT kan, dunia IT gue sembuh. Aku blank banget ya. Gitu kok nyaman. Terus dia yo nyaman aku rasanya. Wis Pak sampean tuku domain dhewe sampean transfer. Ilingku koyo ngono piye. Kayak nomor rekening sampean transfer ngene Pak. Terus biayanya piro? Mau gak ngomong kan biayanya berapa? Ya sekarang pokoknya mari aku kan memang jalur 200 tapi diimbuin mbak bapak. Gak usah ngomong ya karena kan zaman dulu kan Kakek 500 ilingku aku biyen. Sampean gara pirang dino sampean Pak yo sak mini. Cuma terus apa ada embel-embel. Embel-embelnya gini. Capras
sampean ngomong SEO barang loh. Iya. Coba sampean SEO, nek bisa halaman saya Google, insya Allah tiap bulan sampean tak kirim duit. Itu. Bener loh? Iya, tapi aku ngomong, aku sih gak ngerti ku SEO, Pak. Aku dewe yo. Tapi ngomongin SEO bisa, wong ini iso jabarno. Oh, ya wis. Ya, sengertiku SEO kan permailing apa gitu lah. Nah, waktu komunikasi sama Bapak, apa website pertama kali yang jenengan buat untuk Ya ini kan lucu kan ya. Nah, Kan zaman dulu kan Bapak sudah dibuatin batu beling sama batubeling.com. ini apa Dinas. namanya, dinas. Cuma Blank. kontaknya hilang ya. Jadi nggak ngerti digital shop. Mau digawekno Mas. Kan dibuatkan wis pokoknya kita terima jadi. Nah, kalau domain itu kalau nggak bisa kita pegang, paling tidak kan kita biarkan sampai expired gitu loh. Nah memang mau expired ya Pak ya. Terus Expired bisa. Oh iya udah expired dan tunggu paling tidak 3 bulan. Ternyata dibajak orang. Dibajak orang batu beling nggih manik-manik. Iya itu. Terus akhirnya aku nggawe Aplikator dulu. Aplikator Website Surabaya. pertama itu aplikator surabaya.com. Itu ya. aplikator surabaya.com. Dan itu memang kalau aku katakanlah Pak Hari itu perfeksionis dalam arti waktu zaman dulu basicku yang masih apa adanya ya aku ngomong perfeksionis sih Pak. Makanya aku rodo agak hati-hati dengan Pak Haryanto itu, makanya kalau dalam perkara ngasih harga masih apa terus idealis atau bagaimana aku selalu ngikutin, tapi berkat beliau juga akhirnya aku belajar bagaimana untuk menangani sebuah klien harus mengikuti. Waktu itu aku masih ingat betul itu kata-kata beliau tuh, jangan sekali-sekali merubah logo. Itu yang saya ingat kan loh. Aku biasanya memang kalau ini logonya jelek mau tak rubah saapik ngenaku gimana itu yang bikin tersinggung Pak Haryanto waktu itu. Aku waktu itu gak ngerti, tapi ternyata memang awal dari sebuah apapun usaha itu kan dari branding juga kan gitu. Itu kan namanya branding. Aku ya nggak nyangka kalau batu beling akhirnya bisa sebesar ini kan gitu loh. Jadi kamu mikir Mas Evi ya, batu beling bisa seperti ini, salah satunya saya beliau. Meskipun wongnya gak tahu ketok. Wong iya kayak demit lah, kayak setan lo gak ketok wongi nomor. Ya, pokoknya aku mau, pokoknya Cak Pras. Tolong kalau bisa nomor 1 di halaman 1 Google, insya Allah saya akan lupa sampai tiap bulan. Langsung tuh janjiku. Iya betul. Sampai sekarang masih terima loh. Iya. Dulu ya nggak nyangka juga. Aku moro-moro ditransfer dulu iki apa ya. Memang dulu sampai sekarang kan berbeda ya. Karena memang karena dulu itu ya namanya orang polos gimana sih Pak? Ya namanya kita masih belum bisa apa ya komit atau spotnya ini baik untuk bisnis saya atau bagaimana gitu. Nah, cuma waktu itu kita masih bikin, jadi waktu awal-awal itu di awalnya batu beling Pak Har sama saya itu ngomong ya apa ini batu beling kan masih di hijack kan sama orang ya. Ya wis Pak, terus dia kan membuat cita-cita waktu itu. Jadi cita-citanya dulu itu akhirnya terlaksana semua. Jadi beliau ini ngomong kita ingin membuat rumah, ya kan rumah. Ya, aplikator itu aku juga nggak ngerti apa itu aplikator zaman dulu kan. Aplikator itu apa ya Pak? Oh ini nanti ada PVC. Belum ngomong toilet waktu itu. PVC, nanti ada ACP. Jadi makanya yang awal-awal kalau lihat aplikator itu kan malah yang ditampilkan tonjolkan bukan toiletnya. Belum toilet tuh. Belum toilet. Iya kan? Gitu loh. Waktu ada toilet baru ada staff waktu itu. Kok ada toilet Pak? Ngono. Ya tapi bagus juga sih. Ya, nanti jadi rumah. Nanti kalau misalnya dulu masih ngomong pintu lipat nanti bikin website sendiri. Terus pintu apa Pak? Pintu pokoknya macam-macam. Pokoknya aplikator lah. Kalau aplikator kan memang tukang Mas, bahasa tukang. Dulu kan aku masang ACP, masang plafon. Ya memang berkembang. Tapi yang saya jadi seneng Cak Pras ini gini. Mungkin ya kalau saya pribadi itu Allah yang ngirim. Makanya kayak saya mendirikan batu beling itu bukan dengan susah payah, tapi dengan kemudahan. Ya kuncinya ya mau aku ngomong hijrah kemarin ya.
saya berubah diri, memperbaiki diri, sing biyen tak lakoni elek, tak dekek, saya taruh, saya mau perbaiki. Ternyata sama Allah dikirim orang-orang yang amanah paling enggak. Meskipun aku enggak kenal bener-bener 100%, aku tuh gak kenal pasti 100% yang enggak, kenal beliau yang enggak. Termasuk Allah mengirim orang-orang yang mau tajak amanah untuk membuat suatu usaha. Meskipun aku pasti biar sistem masih lepasan, becapras sih lepasan, pokoknya tiap bulan begitu omset kalau gede lagi ini gede begitu titik ya wis ini memang saya akan memberikan seperti yang sekarang sebagai membagi sebagian rezekiku. Soalnya apa? Aku bisa awal-awal bisa orang mau kenal ya goro-goro website, makanya saya nggak akan ngelupakan. Iya. Sampai akhirnya kan Batu Beling berkembang kan banyak ya, mungkin sekarang bisa tahu seperti sekarang ini. Makanya aku kadang-kadang ngeman ini jimat gitu sampai hilang. Tapi kadang-kadang ono wangil ceklan ya memang wong aku selalu bilang anak dunia IT itu artinya didelok wangil maya. Jadi cuma ya memang aku belajar banyak dari Batu Beling. Selalu setiap ketemu sama klien selalu yang aku presentasikan itu ya Batu Beling. Pemerintah. Iya demi Allah. Jadi kalau misal tepuk tangan ya. Jadi kalau misal Pak saya ingin menjadi branding saya lebih bagus, ya saya langsung tunjuk presentasinya Batu Beling. Kalau ingin besar seperti Batu Beling aja, ya Batu Beling awalnya satu rumah begini, nanti ada rumah-rumah yang lain. Gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngomong website itu kan adalah branding ya. Branding kan macam-macam. Sebuah staff itu kan juga aset branding. Bagaimana kalau misalnya staff kita kasih baju masing-masing pakai Batu Beling. Ini misalnya gini nih. Batu Beling sudah punya berapa karyawan? 80 misalnya. 80 dia bertebaran kemana-mana pakai baju Batu Beling. Itu kan namanya juga branding. Di luar dia kok 80. Waktu awal pertama kali ketemu sampean niku sama Pak Sis. Pak seragami atau lapangan mana begitu dia ngerubah logo tak seneni. Jadi memang kan kita belajar banyak ya. Maksudnya dari Pak Har itu branding itu kan macam-macam. Nggak bisa kita katakan mutlak itu dari website juga. Ya offline pun bisa. Kita menyebarkan stiker, kita nempel-nempelkan Batu Beling juga bisa kan. Seperti yang dicontohkan mobilnya Bapak, mobilnya pick up. Aku ya kalau ngeliat loh ini Batu Beling kelewat kayak gitu. Terus baju staff. Nah sekarang kan sudah punya karyawan ya. Punya karyawan kan juga bisa kita nyebarkan. Tempelkan misalnya banner, ayo masing-masing staff kita posting ke masing-masing media sosialnya 80 orang, dan 80 orang itu punya pertemanan berapa lagi. Nah itu kan branding, tidak usah kita berpatokan sama web, tapi karena ini berhubung kita ngomong visi misinya dari awal sudah benar, akhirnya ke belakangnya sudah bagus. Makanya aku presentasinya kenapa kok harus mencontoh Batu Beling gitu loh. Karena memang dia sudah memfondasikan sudah benar. Memang yang lebih baik itu kenapa kok harus website? Kenapa kok bukan aplikasi? Kenapa kok bukan YouTube dulu atau Instagram dulu yang ditonjolkan? Karena bagaimanapun setiap platform setiap device orang-orang, komputer, laptop, komputer maksudnya PC, laptop, handphone itu selalu memiliki browser gitu loh. Dan browser selalu biarpun Google atau apa, dia selalu mengarahkan ke website. Ini masih web 2.0, kita belum bicara web 3.0 ya. Tapi paling tidak masa depan website itu masih 10 tahun ke depan masih. Sebenarnya simpelnya gini Pak, dulu saya mikir. Di saat itu aku mau buka toko lah, ibarat buka kantor aja lah di tepi jalan besar, berapa duit yang harus aku keluarkan. Nah, di saat itu saya dapat masukan teman saya, kamu itu nggak perlu nyari tempat yang di pinggir jalan besar, eman duitmu. Makanya kantorku biar nyelempit nengok gang cilik, tapi punya website itu beda sudah. Memang dulu sama sekarang lebih beda. Nek biar ini dipercaya orang terus angel mas aku, kantornya nyelempit nengok gang. Tapi sebenarnya nggak juga. Sekarang Batu Beling masih tetap eksis oleh kampung gitu ya.
customer kita se-Indonesia. Kan bukan itu juga. Sama Gitu. dulu staffnya enggak ada ya Pak. Ada. Tiga. Dulu 3 orang. Sising 3 orang sama Pak Sis. 4 orang. Ya, masih zaman malah aku disuruh belum apa-apa Pak. Masih baru pertama itu suruh perbaiki kabel saya tuh. Jadi biar itu gini Mas Devi ya. Itu ya Pak instalasi. Kalau nggak paham, aku pengen itu gini. Dulu nggak buat penawaran ya. Anak-anak dapat penawaran, PC ku kan cuma 1. Cuma aku nimbang wira-wiri. Pras iso nggak iku nek di apa jenenge di 1 PC aku sing digarap dia aku tahu. Pak betul Kak kalau ndelok ngene. Oh bener wis kirim. Maksudku sih gitu takut dari. Basic saya tuh memang dulu servis ATM. Aku kesalahanku ngomong ke Pak Har. Saya tuh dulu servis ATM, makanya langsung dicoba gitu loh. Kasih tantangan langsung. Langsung gitu. Dikira nggak percaya iya wis lah gitu. MacGyver lah itu. Tapi akhirnya bisa. Ya memang bisa ya apa ya agregatku akhirnya menurun lah. Portfolio akhirnya berkurang. Oh nggak iso. Hadiah ya pokoknya. Nah, Pras, dari perkenalan kita ya dari awal sampai sekarang. Sama lihat Batu Beling kok ya apa sih? Batu Beling itu masih cita rasanya ya cita rasa Eropa ya, maksudnya ibaratnya visi misinya sudah jauh ke depan ya, maksudnya sudah bukan perusahaan nasional lagi yang dilihat gitu loh. Jadi kan saya kan juga nggak kayak online gini kan, Masih kadang-kadang telepon sih nomorku saya wingi kok Ukraina barang Mas. nah, kan saya juga berdialog juga kan sama Bapak waktu perjalanan kemarin di Jogja gitu. Jadi pandangannya sudah berbeda gitu. Terus kalau kita ngomong sebuah produk ya, sebuah produk yang unik sih, yang sulit sekali orang untuk mencontoh, dan sebenarnya bisa dicontoh, cuma sulit sekali untuk mengikuti apa ya, ibaratnya cita rasa dari Batu Beling ini. Jadi punya keunikan tersendiri dari tiap-tiap produk, walaupun kalau kita ngomong cubicle toilet kayak gitu, dia berbeda. Saya sendiri sudah sering mampir ke mall-mall ya. Mall-mall itu kan biasanya kan kaca dan sebagainya gitu loh. Terus selalu kan aku juga diskusi soal masalah material ya. Materialnya kan anti air dan sebagainya gitu. Dan kemarin juga kan kita lihat di Jogja Tol itu kan itu masih kualitas juga bagus. Berarti kan artinya kualitas juga enggak ini. Padahal itu yang sampai lihat kemarin di rest area itu barang yang paling murah itu. Nah, itu. Padahal ya kita kan kapan lalu di rest area itu kan ngikuti spek dari kontraktor. Ya, speknya wood lapis HPL. Ternyata masih 4 tahun masih cakep gitu. Yang paling penting itu sebuah perusahaan. Kalau aku itu brandingnya dulu. Kalau orang sudah brandingnya misalnya sudah bulat-bulat ya, oh kalau Batu Beling itu toiletnya gitu misalnya. Berarti kan mereka akan melihat segala sesuatu kalau butuh toilet ya ke Batu Beling. Masih gitu. Terlalu serius ya. Ya gitu. Maksudnya yang aku lihat dari Batu Beling itu yang sekarang ngobus sih ono ngedabrusi ono serius e. Sama kan mau serius kok kademen Pak, itu masalah iki kademen. Kopinya diminum biar gak tegang. Terus panu nggak pasing sama lihat Batu Beling. Kalau memang saya dari Batu Beling kan mulai dari awal, setelah saya pindah ke Tambak Deres, saya sampaikan ke Mas Umar yang paling awal. Mas Umar, saya ingin membentuk perusahaan ini autopilot. Ada nggak ada saya tetap jalan. Nyatanya, alhamdulillah, sekarang Batu Beling sudah nggak menggantungkan saya 100%. Paling yang saya pegang tinggal ya 30% lah. Lain-lainnya sudah tim saya. Yeah. Saya sering ngajari kayak Cak Pras harusnya sampean memang menjadi entrepreneur itu nggak mudah, nggak semua orang bisa. Sampean tahu entrepreneur itu apa?
entrepreneur itu wirausaha Heeh. yang memiliki trainer itu Entrepreneur yang seorang wirausaha yang siap menanggung risiko. risiko. Memang nggak semua orang Iya, nggak semua. berani menanggung risikonya. Beliau selalu takut mas menanggung risiko itu, Iya. terlalu berhati-hati gitu. Bersih kurang. Beda kalau saya itu wis pokoknya maju. Perkara ini namanya jam terbang. Jam terbang sama Umur sampean piro nih jam terbang gak mobil-mobil. Wih, nanti akhir. ya, umur sudah 38. Pak. Lah iya, jadi jam terbang harus terbang jauh. Justru saya umur 38 itu jatuh mas. Nah, itu. Iya. Sama aku sekarang ya lagi itu. Saya bayangkan kemarin. Nah, cita-cita, saya bercita-cita tidak pelas dulu waktu di anuku kemarin. Memang saya dulu idealis. Begitu saya merasa sukses, tapi mau jalani salah. Ya, Saya bisa cita-cita, tak umur 35, 40 saya harus sudah di atas. Ternyata sebelum masih 40 Allah berkehendak lain. kok hampir sama ya ceritanya. Ya. Hah? Mudah-mudahan nanti ya jalan ceritanya nanti bodoh juga. Ya amin, mudah-mudahan lah. Ya itu tadi, memang di saat itu ada yang menyadarkan saya. Memang saya punya prinsip, saya tuh paling nggak takut berbagi ilmu. Nah, ya itu. Orang keluar masuk silahkan. Keluar masuk buat saya itu nggak masalah, justru itu salingannya Allah. Nanti pasti ketemu ayak wong diayak diinteri gitu yang ya justru yang tertinggal itu orang-orang yang sudah sehati sih. Seleksi alam. Saya sehati. Justru saya selalu punya pikiran gini, silakan mau keluar insya Allah memberi yang lebih baik. Itu prinsip saya. Ternyata benar, begitu keluar ada yang musuh baik lagi keluar. Kenapa? Ya mungkin itu nggak sesuai dengan habitat di Batu Beling. Memang saya pengen membentuk perusahaan ini, ya wis, aku pengen itu amanah. Ada nggak ada saya, monggo jalan. Iya. CCTV ini Allah itu lebih ketat daripada CCTV ku. Iya. Itu. Aku yang salutnya dari Batu Beling ya di situ. Jadi apapun yang dikatakan Pak Haryan bilang, pokoknya CCTV Allah itu kan gitu loh. Memang selama ini kan saya lebih personal Mas Evi ya. Lebih pada ke personal. Bukan, oh kamu pegawai saya enggak. Memang kalau sudah etika kan memang nggak bisa ya. Watak itu kan memang sulit gitu. Memang, dan prinsipnya gini, iya. Cak Pras ya. Saya di perusahaan ini nganggap kayak saudara. Saya anggap saudara, ya Mas Evi, ya bisa kayak anak, ya saudara iya. Berarti yang di bawah saya, berarti adik saya. Kayak Pasis kemarin sampai nangis itu kenapa? Ya saya sudah menganggap saudara buat orang lain. Nah kalau yang masih muda-muda, saya anggap anak. Kalau ini betul aku bilang kan ini benar-benar beda gitu loh. Maksudnya kita ngomong visi misinya sudah jauh dari kata nasional harusnya, karena memang kalau sudah ngomong internasional sebuah misalnya Pak Mas Javi ya, spesifikasinya apa sekarang? Apa spesifikasinya gimana? Ya maksud kerjanya. Oh ya, saya handle divisi supply. Nah berarti kan handle-nya di supply-nya aja. Enggak. Hah? Ben sopir iki. Nah iya. Dulu. Enggak, tapi dia sekarang fokusnya kan di supply-nya aja. Iya, jadi gini, memang di Batu Beling ini saya selalu mencari semua itu sesuai dengan passionnya masing-masing. Gak cocok mungkin tak pindah sampai dia ketemu. Kalau sudah ketemu, ya sudah itu. Sama kan kalau di Eropa kan juga gitu. Maksudnya kalau memang sudah pekerjaannya supplier di supplier aja gitu. Passionnya di mana? Iya gitu. Iya. Jadi itu cara termudah untuk mengontrol sebuah employee atau staff gitu loh. Dan itu butuh namanya kedekatan personal yang betul-betul emosional banget gitu loh. Memang kan pendekatannya kemarin saya sampaikan ya. Membangun sebuah usaha itu ada dua pendekatan. Satu dengan pendekatan sains ilmu ya. Tapi yang kedua pendekatan agama, keyakinan itu jauh lebih enak, lebih enjoy daripada kita bener-bener ke sains murni. Ya maksudnya pendekatan ilmu itu kan sistem. Misalnya ini apa namanya, kalau sekarang jam ini harus ketat gini, terus habis itu gitu-gitulah. Maksudnya sistem kayak gitu. Itu yang membuat orang akhirnya nggak betah kan gitu.
aku sendiri juga pernah ikut orang, walaupun digaji besar pun ya gak betah, karena memang apa dikontrol ya gitu loh, nggak ada kepercayaan dan sebagainya gitu. Dan ini loh yang harus dicontoh, dan ini aku dulu gini ya Pras, ini mergo tim kita sudah gede, ya mau nggak mau kita pakai sistem. Sampai pernah ngalami juga absen sendiri, aku jam biru mulai aku sendiri. Datang jam berapa tulis, pulang jam berapa tulis, aku gajinya ya itu. Saya mengajari kejujuran, nggak ada cek top. nah, Awal-awal kan kayak gitu Mas ya, masih belum banyak, aku seperti itu. Udah kamu tulis saja absen tiap hari. sedikit mungkin, sedikit karyawan aja. Yo wis 30 wis ono ya rasane dulu itu. Wis sak muluan Mas. Tapi begitu mulai banyak itu soalnya apa? Saya buat sistem tuh ada katanya dengan penggajian. Iya. Akhirnya mau nggak mau kita pakai sistem. Kalau dulu seperti itu, saya pengen ngajak orang jujur dengan dirinya sendiri. Nah, jujur dengan dirinya sendiri, insya Allah kemudian yang dapat, yang dicari kan, aku Mas ya, pengen ini keberkahan yang dicari, bukan duit yang dicari. Nggak betul Mas. Nek sampean golek duit oleh pikiran, duit tok, tapi kita berkahan oleh kabeh ya Pras. Iya betul. Dengan kejujuran, dengan apa? Ya memang tugasku di sini ku ya yang ini yang didik, ngajari apa. Tapi nggak apa-apa, itu aku enjoy, aku seneng. Ya, pokoknya ojo-ojo dong Pak, aku njut gaji sakmene ya, aku moh nek kayak gitu. Itu aku sepakat ya. Dulu memang oriented, iya kan namanya muda dulu oriented saya itu adalah menagih uang kan. Pak aku sih waktu kan jenenge masih web ake. Zaman aki-akian yo. Jadi di semoni engko mari jam tutup baru aki-aki. Eling aku aki-aki Pak. Oriented saya masih uang gitu. Kalau kolektor aki jadi dari. Kalau sekarang tuh oriented saya tuh ya apa caranya selesai kerjaan saya gitu. Jadi dengan sempurna pokoknya. Menurut saya itu sempurna gitu. Makanya kalau bagaimana cara untuk kita kan biasa kita kerjakan, kembalinya kan ke klien kan di review ya. Bagaimana itu revisinya nggak ada, bahkan paling maksimal kalau aku ngomong maksimal tuh itu revisinya tekstual aja gitu. Wah tekstual nggak ada ngomong desain gitu. Jadi ketika kita sudah orientednya adalah hasil, misal ke pekerjaan sampai pekerjaan di kontraktor, itu yang akan dilihat itu akan sampai dapatkan sudah bukan uang lagi. Yang sampai dapatkan itu ada reference atau namanya apa ya Pak? Reference itu apa ya? Di apa populerkan sama orang lain apa namanya? Kalau reference apa bahasa? Direkomendasikan gitu loh. Pinter ya. Yang ngono loh. Ah gitu loh. Jadi kalau sudah wah ini sudah misalnya pekerjaannya sampai kemarin ada portfolio, kalau aku dengar 200 atau apa? 200 toilet kan? 300 toilet dalam 3 minggu. Dalam 3 minggu. Dan itu misalnya nggak ada revisi, nggak ada clear lah. Ya clear. Apa yang sampai dapat? Uang enggak. Yang prioritas pertama adalah reference. Trust dari pelanggan juga. Jadi kalau aku ngomong trust isu itu juga penting. Maksudnya trust dari sebuah kan brandingnya. Apa itu batu beling? Oh dia toilet. Api tak kerjaan. Api Pak. Sebetulnya kalau sebuah perusahaan Mas ya, memang yang pertama produk ya. Tapi yang paling penting bagaimana kita itu kedekatan. Makanya saya sering ke tim marketing. Pendekatanmu jangan pendekatan bisnis. Lebih ke pendekatan ke keluarga. Kayak gimana Pak ke keluarga? Ya kan kita ada customer disapa dengan baik. Bagaimana cara customer enak ya kita anggap mereka kayak saudara. Ya contoh yang kemarin yang 300 unit itu kan padahal ketemu sekali tapi jajakan kayak ya kenapa? Karena kita memberikan sebagai saudara akhirnya trust itu muncul. Kepercayaan wes gak apa-apa. Malah kemarin sistem aku gak angel-angel. Nek biasanya di orang lain kan ya kita saling percaya kuncinya. Biasanya kan kita minta sekian persen, ini gak masa bayar sekian sih ya terserah. Padahal nominalnya ya pakai M. Ya memang orientednya memang jangan diprioritaskan ke uang dulu. Iya. Aku sepakat itu. Karena memang aku sudah ngerasain.
waktu jatuh pun saya nggak pernah Iya, minjem. Nasihatnya gitu. Tapi ya memang aku hubunganku tetap apik kan. Alhamdulillah kan, mungkin ya Kak, misalnya aku diutangi Bahar terus aku gak bayar, mungkin yo masalahku akhirnya iso crash gitu. Ya, rusak Itu yang memang sering menjadi masalah. Ini loh Pak. Iya. Kalau kita ketokan nih, wah medit. Aku lebih baik dibilang medit daripada putus persahabatan. Dan yang kedua, kita meminjamkan seperti itu sehingga baik. Makanya saya selalu bilang, kalau misalkan ada orang, tapi nek koyok ngini kan kita nggak mungkin bisa membantu. Misalkan kayak kemarin, oh butuh sekolah, aku utang duit, dimana utang nggak sodakoi. Nah, Itu paling sulit Pak. Sulit sekali untuk berhenti. Kalau kita ngomong itu berjudi, sulit sekali itu ya. Wah, bagaimana caranya untuk berhenti? Nanti mungkin bisa kita ngomong di episode selanjutnya ya. Kalau memang ini berhasil, tapi insya Allah ini sudah berhasil. Jadi aku laptop itu saya sudah kasih apa kutipan, ibaratnya berjudi itu membuat kamu sengsara dan pakai bahasa Inggris. Terus menghapus akun, menghapus apa itu yang berbau, misalnya kalau aku insya Allah kalau aku nggak pernah. Saya tuh selalu sering bilang berdagang digital itu kerja sing ketok ae. Ojo kerja sing gak kenapa sing emas berjangka sing apa aku gak percaya Mas seperti itu. Cuma kalau ini Pak, ini kan kita mungkin episode kedua atau apa gitu. Aku nemuin lagi katanya yang paling benar itu, investasi yang benar itu beli emas kalian ya. Kalau enggak beli properti sekalian. Ojo nyicil, ojo KPR. Nah, beli emas yang bener memang duit yang iku Mas. Iya kan? Iya, betul ya. Iya, soalnya harga emas itu bertumbuh, bertambah dan enggak pernah berkurang. Kalau properti itu ada suatu saat bisa naik, masih bisa turun. Pokoknya enggak KPR. Kalau KPR mau liabilitas akhirnya gitu. Kok KPR? Sukis kita menang masuk utang. Nah, masuk KPR we utang ya. Ya kan liabilitas. Maksudnya KPR kan liabilitas. Jadi aku ini sekarang Pak, aku ngomong neng bojoku. Aku mau beli motor sing sekarang lho, sing apa Itali lho. Sik piro kira-kira 23 ya saya kita nyicil. Aku sebulan saiki iso nabung 3 juta misalnya. Ya wis sampai piro 8 bulan lagi. Ya wis, dan ini 8 bulan lagi. Ya memang ngono wis saiki aku wis ngono, saiki. Wis gak gelem DP piro ngono wis gak itu hijrah saya, Pak. Masih tahapan segitu. Maksudnya sudah meninggalkan trading, mau meninggalkan cicilan udah. Berarti aku ndelok Cak Plasik Gusti Allah jelep meneh kurang jelep. Cek nawar. Ya muga-muga gak kaya ngono. Lho nek aku ben kok dikapok nang temenan. Tok mulai sugih gitu temenan, terus utang itu kok malas ya mau riba. Loh, iya riba itu kayak gitu. Lah kan sama ini kan enggak sampai mikir kalau seringannya dosa riba seperti zina dengan ibu kandung. Lho kan temen aku nembek wong wedok liya ae wis zina. Lah iki ibu kandung sampai koyo ngono ya. Waduh. Kawan. Iki nanti pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan saya hijrah beneran ya Pak. Gitu. Aja ngerti di dalam. tapi ini ya seumur hidupku ya, karena namanya orang ya, karena sudah pernah melakukan itu. Ada yang nggak tak ajarin, ya nggak maksudnya udah ngene cara nih kudu ngono deh men. Misalnya enggak lah aku nggak ngajarin. Iya mending tak omongi, aku ngomongi LA broker iku ya opo ngono maksudnya gak usah koyo ngono. Sama aja abu-abu. Haram. Selesai. Haram. This is haram. Astagfirullahaladzim. Mana ya? Ya wis ini kan karena wis keterbatasan waktu ya nanti next sama dari mana ayo ngobrol lagi terserah mau apa. Kita ngomong itu aja sing Pak. santai Yang hijrah aja Pak. Boleh tapi no ketentuannya. Ya Pak. Jongkok diomong mari-mari. Jadi gini, sahabat Ngobu semua, ini Cak Pras ini termasuk orang waktu saya bangun di Batu Beling adalah orang yang saya kenal kedua yang saya masukkan. Meskipun dia ini wong Jopo, bukan jadi tim yang benar-benar. Jadi kalau jadi orang dalam lah. Kalau orang
Boy, aku gak paham juga. Ya aku yang penting hatinya cinta batu beling, aku wis alhamdulillah. Masuk ya dunia maya iku mau apa? Masuk gak ketok nek website cek tok dhuwur ya aku gak masalah. Keberadaannya Saya kan lebih melihat orang itu dari hasilnya. Bukan hanya saya kira di nonton gini terus gak ngelain apa-apa ya gaya apa. Nah aku seperti itu. Lebih baik hasilmu seperti apa. satu kata Pak. Napa? Mungkin Cakpras ada dari kegagalan yang kemarin ada kata-kata motivasi. Seneng kata motivasi ya. Kalau kamu sudah pakem dalam satu kehebatan atau keahlian, ya sudah itu aja. Jangan nyoba-nyoba yang lain karena satu keahlian itu sudah bisa membantumu gitu. Itu aja sih menurutku. Cukup satu keahlian tapi bisa membuat kamu jauh lebih hebat ketimbang menjadi seorang yang multitasking. Itu kan kesalahanku sebelumnya karena merasa diriku sudah hebat, ilmu saya sudah bisa nyerap yang lain, saya mencoba bisnis yang lain atau ilmu yang baru gitu. Ternyata itu yang membuat kita tidak fokus gitu loh. Sedangkan bisnis itu perlu namanya fokus. Apapun itu, pekerjaan juga perlu namanya fokus. Oh, bingung ya. Apapun bisnis, pekerjaan itu harus fokus. Kalau memang fokus dalam satu passion atau keahlian. Kalau saya sih lebih baik orang itu punya sesuai dengan passion. Ya itu maksudnya. Kalau orang itu suka, seneng, cinta, apapun kemudahan yang kita dapat. Itu sobat bagus ngobrol serius ya mungkin saya cukupi sekian dulu. Iki perlu kayak ngeyel mas di suatu saat ya. Ayo next. Iya. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.